Selamat sore, salam sejahtera, salam bahagia, salam di dalam kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa kiranya dua tangan Tuhan diulurkan bagi kita untuk memberi kekuatan bagi kita yang di dalam keadaan mencemaskan dan mengalami rasa takut. Biarlah tangan kanan Tuhan terulur untuk memberi tidak berdaya karena dosa ini. Puji Tuhan. Amin serbu. Saya juga tidak lupa menyapa anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat video internet, YouTube, Facebook, di dalam negeri maupun di luar. Dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu, Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Silakan. Kita berbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepala, muka sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. kaki bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab. Memegang sebuah gulungan kitab yang terbuka. Terus Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kiri menginjak bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Berseru seperti singa yang mengaum. Ada 7 perkara nyata di dalam kehidupan pribadi anak domba sebagai hasil dari 7 kali percikan darah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang dialah tutup perjanjian, memang dialah tutup pendamaian itu yang sudah mengalami 7 kali percikan darah. 1, berselubungkan awan. 2, pelangi di atas kepalanya. 3, mukanya sama seperti matahari. 4, kakinya bagaikan tiang api. 5, ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. 6, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, kaki kirinya di atas bumi. 7, ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Sekarang kita akan memperhatikan keterangan 3. Mukanya sama seperti matahari. Keterangan 3. Mukanya sama seperti matahari. Ini terkait dengan Wahyu, terkait di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Silakan. Ya. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Di tangan kanannya memegang 7 bintang. Terus, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang. Perhatikan. Terus mata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari. Perhatikan kalimat. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ini berbicara tentang kemuliaan Yesus Kristus yang tiada taranya. Ini berbicara tentang kemuliaan Yesus Kristus yang tiada taranya. Puji Tuhan. Ayat 17. Ketika aku melihat dia, Ya. bersyukurlah aku. Rasul Yohanes melihat, terus sama seperti orang yang mati. Ya. Tetapi dia meletakkan tangan di kanannya. Ya. Lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Terima kasih. Di sisi lain, Rasul Yohanes tersungkur di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Amin. Ya. Menuju kepada suatu keadaan manusia yang hina. Ini menuju kepada suatu keadaan manusia yang hina, tak berdaya. Tak berdaya. Saudaraku, memang orang yang hina pasti tidak berdaya dan mengalami rasa takut yang hebat. Dan mengalami rasa takut yang hebat. Itu orang yang tidak berdaya, sekaligus mengalami rasa takut yang hebat. Puji Tuhan. Selanjutnya, di sini kita perhatikan, ayat 17 ini kita perhatikan, Yesus, oleh karena rasa takut itu, Yesus meletakkan tangan kanannya kepada Rasul Yohanes, lalu berkata, jangan takut.
lalu berkata, jangan takut. Kesimpulannya, di dalam kemuliaan Yesus Kristus, Ia menyatakan kasih-Nya. Puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah memperhatikan pelangi melingkungi di atas kepala. Berarti bermahkotakan kemuliaan sesudah mengalami sengsara salib dan penderitaan yang begitu hebat. Amin, saudaraku. Di sini kemuliaan dinyatakan, kemuliaannya di dalam kemuliaannya Yesus, sekaligus Yesus menyatakan kasih-Nya. Yang hal yang senada kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 17. Hal yang senada kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua terlebih dahulu. Silakan. Yesus dimuliakan ya. Nah, hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya bersama-sama dengan mereka. Dia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Terus kalau Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti matahari. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan Yesus berubah rupa. Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari. Artinya, Yesus ada di dalam kemuliaan. Yesus diliputi kemuliaan Allah. Hal ini disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tepatnya ketika mereka berada di atas gunung yang sangat tinggi. Peristiwa itu disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudaraku, saat ini dalam himpunan ini, berarti himpunan ini kita berbakti kepada Tuhan, dan sebetulnya kita juga menyaksikan kemuliaannya. Berada di atas gunung Sion, beribadah, berbakti kepada Tuhan di atas gunung Sion, sebetulnya kita sedang memperhatikan kemuliaan yang dinyatakannya lewat berita firman Tuhan. Tidak semua orang melihat kemuliaan yang dinyatakan oleh Allah. Amin, saudaraku. Dalam hal ini yang menyaksikan di mana tadi Yesus diliputi oleh kemuliaan Allah adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Itu kemurahan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Matius 17 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan. Ya. Maka nampak kepada mereka terus Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus sementara dalam diliputi kemuliaan Allah. Terus kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Di dalam kemuliaan itu, Petrus mengakui kebahagiaan yang mereka alami. Petrus mengakui bahwa mereka itu sangat mengalami kebahagiaan. Di dalam kemuliaan itu betul-betul mereka mengalami kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diakui kepada Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya, Petrus menyampaikan keinginannya untuk mendirikan 3 kemah. Selanjutnya, Petrus menyampaikan keinginannya untuk mendirikan 3 kemah. Maksudnya, 1 kemah untuk Yesus, 1 kemah untuk Musa, dan 1 kemah untuk Elia. Puji Tuhan. Saudaraku, memang Petrus ini, saudaraku, mulutnya persis seperti meluap, seperti hati yang meluap. Sehingga apa yang dia rasakan, dia ucapkan. Puji Tuhan.
Jadi apa yang dialami dia sampaikan, kebahagiaan yang dialami saat diliputi kemuliaan disampaikan. Kemudian maksud hatinya juga untuk mendirikan 3 kemah juga dia sampaikan. 1 kemah untuk Yesus, 1 kemah untuk Musa, 1 kemah untuk Elia, dia sampaikan. Puji Tuhan. Keinginan Petrus untuk mendirikan 3 kemah menunjukkan bahwa ia tidak menyadari diri sebagai orang yang hina, suatu kehidupan yang tidak berdaya. Sebetulnya ketika dia menyampaikan keinginan untuk mendirikan 3 kemah adalah menunjukkan bahwa Petrus tidak menyadari diri bahwa ia adalah sebagai orang yang hina, suatu kehidupan yang tidak berdaya. Sebetulnya begitu. Puji Tuhan, banyak anak Tuhan mengalami hal seperti tidak berdaya, tetapi terlalu banyak bicara. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami saudara itu? Tidak berdaya, tetapi terlalu banyak bicara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yesaya 66 ayat 1. Yesaya 66 ayat 1. Yesaya 66 ayat 1. Baca. Selama sesudah bumi, demikianlah firman Tuhan. Langit adalah tataku. Langit adalah tataku. Dan bumi adalah tumpuan kaki. Bumi adalah tumpuan kaki. Terus rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Terus tempat apakah yang akan menjadi kemuliaanku? Puji Tuhan. Allah sendiri berkata, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Kemudian di sini juga kita lihat pernyataan berikutnya. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa manusia itu begitu hina. Manusia itu tidak berdaya. Manusia itu tidak bisa apa-apa. Tetapi kita sudah melihat tadi, Petrus tidak menyadari dirinya sebagai manusia yang hina, sebagai manusia yang tidak berdaya. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Ayat 2. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Iya. Sehingga semuanya ini terjadi. Iya. Iya. Terus kami kepada orang inilah memandang. Siapa yang dipandang oleh Tuhan? Terus ada orang yang bertindak sengsara karena salib. Terus dan akan semangat. Terus dan yang gentar pada ya. Yang terpenting adalah senantiasa meninggikan korban Kristus. Sekalipun mengalami banyak sengsara karena salib, mengalami banyak aniaya karena firman. Karena terhadap orang seperti itu Tuhan memandang. Tetapi kalau kepada orang yang tidak, yang terlalu banyak bicara, tidak berdaya tetap terlalu banyak bicara, Tuhan tidak tertarik. Paham saudara itu? Tuhan tidak tertarik. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Injil Matius pasal 17 ayat yang kelima. Injil Matius pasal 17 ayat yang kelima. Injil Matius 17 ayat yang kelima. Demikian ya, silakan. Dan tiba-tiba sedang ia berkata. Tiba-tiba sementara Simon Petrus berkata, terus turunlah awan yang telah menaungi mereka. Ya. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata. Ya. Inilah anak yang dikasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Sementara Petrus masih berkata-kata, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi meliputi mereka. Sementara Petrus masih berkata-kata, tiba-tiba turunlah awan yang terang meliputi atau menaungi mereka. Kemudian dari awan itu terdengarlah suara, yaitu inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
dengarkanlah dia. Dalam hal ini, Allah menyadarkan Petrus bahwa sesungguhnya manusia itu hina tidak berdosa. Jadi sementara Petrus masih berkata-kata, tiba-tiba turunlah awan untuk menyadarkan bahwa manusia itu tidak berdaya, manusia itu begitu hina. Jangan terlalu banyak bicara. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan Tuhan. Tapi saudara, yang terpenting tinggikan korban Kristus. Sekalipun banyak mengalami sengsara karena salib, menanggung banyak penderitaan untuk menunaikan tugas yang Tuhan percayakan di dalam kandang pengembalaan. Itu yang terpenting, karena kepada orang yang seperti itu Tuhan memandang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lukas 9 lebih jelas di kisah yang sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 33. Injil Lukas 9 ayat 33. Ya. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, ulangi dulu baca yang baik. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, terus Petrus berkata kepadanya. Musa Elia hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, terus Guru, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Iya. Baiklah kami dirikan sekarang tidak kemah. Dalam kemuliaan mereka mengalami kebahagiaan. Kemudian di dalam kebahagiaan itu dia ingin menyatakan keinginannya, yaitu terus satu. Ya. Iya. Satu. Iya. Perhatikan di sini lebih tepat. Terus, tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakan. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Petrus tidak menyadari bahwa manusia itu adalah hina. Manusia itu tidak berdaya. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dahulu kita sama seperti Petrus. Tidak mengerti apa-apa. Seringkali memaksakan kehendak, seringkali memaksakan keinginan sendiri, sehingga banyak kali kita mendahului kehendak Tuhan. Itu paham, saudara? Banyak kali kita mendahului kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian sesungguhnya, ulangi dulu Lukas 9 ayat 33 itu. Dan ketika kedua orang itu meninggalkan Yesus, ya, Musa Elia hendak meninggalkan Yesus, terus Petrus berkata kepada Yesus, Guru, ya, betapa bahagia kami mengakui kebahagiaan yang dialaminya. Kemudian, baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Terus satu, Musa, ya, dan satu. Ya, itu keinginannya. Tetapi perhatikan, terus. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakan. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Artinya, Petrus tidak menyadari bahwa manusia itu hina. Manusia itu tidak berdaya. Manusia tidak bisa apa-apa. Tapi dia selalu memaksakan keinginannya. Tetapi Petrus selalu memaksakan kehendaknya. Seringkali mendahului apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga banyaklah, tidak sedikit anak Tuhan mengalami kesalahan, pelanggaran, kekeliruan hanya karena memaksakan keinginan sendiri. Dia tidak tahu apa yang dia perlu. Amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Ciri-ciri orang yang hina, orang yang tidak berdaya, terlalu banyak bicara seperti Petrus. Pendeknya, ciri-ciri orang yang hina, orang yang tidak berdaya, terlalu banyak bicara seperti Petrus. Memaksakan kehendak, keinginan hati, itu sama dengan suara daging. Suara daging, terlalu banyak bicara. Itu ciri orang yang hina, tidak berdaya. Puji Tuhan. Sesungguhnya yang terpenting adalah dengar. Coba baca dulu ayat. Ya, sesungguhnya yang terpenting adalah dengar. Dengar-dengaran itu mencerminkan bahwa ia adalah domba, bukan kambing. Amin, saudaraku. Dengar-dengaran itu adalah suatu cerminan bahwa dia adalah domba yang tergembala, bukan kambing yang suka menanduk, suka memberontak. Paham ya? Puji Tuhan. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Ayat 18 sampai 19 terlebih dahulu. Perhatikan. Ya. Silakan. Jadi kan Tuhan. Ya. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan sesat. Samuel berkata kepada Raja Saul, Tuhan itu menyuruh engkau, dan pesannya Allah berfirman kepada Saul, yaitu terus pergilah. Ya. Tumpaslah orang dosa itu. Tumpaslah seluruh orang Amalek. Raja sampai rakyatnya, laki-laki, perempuan, tua muda, sampai anak-anak yang menyusui. Terus yang dia orang Amalek. Ya. Kalau mereka sampai membinasakan. Iya. Dalam ayat yang lain sampai yang menyusui. Terus mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Ya. Mengapa engkau mengambil jalan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Puji Tuhan. Saul membiarkan Agag Raja Amalek hidup, kemudian membiarkan rakyat atau bangsa Israel mengambil jarahan, yakni kambing domba dan lembu sapi yang tambun. Pendeknya, Saul tidak dengar-dengar. Saul tidak dengar-dengar. Kemudian dalam keadaan ketidakdengar-dengaran ini, kita lihat keadaan Saul dalam keadaan yang tidak dengar-dengaran. Ayat 20 sampai dengan 21. Lalu kata Saul kepada Samuel, Ya. aku memang mendengarkan suara Tuhan. Coba bayangkan, masih membela diri, mengaku diri, dengar-dengar, terlalu banyak bicara, terus mengikuti jalannya Tuhan. Ya. Dan aku membawa ada Ya. seorang Amalek. Sudah salah, masih merasa diri dengar-dengar, terus Tetapi orang Amalek itu sendiri Ya. lepas. Ya. Tapi rakyat mengambil dari jalan itu. Terus Tapi domba Ya. lembu yang terbaik dan yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Ya. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah. Tuhan Allahmu diizinkan. Kemudian dalam keadaan tidak dengar-dengaran, Saul membela diri dan merasa diri bahwa dia dengar-dengaran dan mengikuti jalan Tuhan dengan pembelaan, yaitu ia telah menumpas orang Amalek, walau membiarkan Agag Raja Amalek. Kemudian menumpas segala ternak, tetapi mengambil kambing domba dan lembu sapi yang tambun, alasannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan di Gilgal. Dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan begitu hina, tidak dengar-dengaran, tetapi merasa diri dengar-dengaran. Saul merasa diri masih mengikuti jalan Tuhan, padahal dia membiarkan Agag Raja Amalek hidup. Kemudian binatang yang tambun, yaitu kambing domba lembu sapi, diambil yang tambun-tambun, alasannya untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan di Gilgal. Apakah itu benar?
terlalu banyak bicara. Sudah salah, sudah tidak dengar-dengaran. Saul terlalu banyak bicara untuk membela diri di dalam kesalahan, di dalam ketidakberdayaan. Paham saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Ya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 23. Sekarang ayat 23. Sebab kedurhakaan adalah sama seperti dosa bergunung, dan kegilaan adalah seperti. Ayat 22 sampai 23 maksud saya. Tetapi jawab Samuel. Terus, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Dengar lebih baik daripada korban sembelihan. Terus memperhatikan firman Tuhan lebih baik daripada lemak korban jantan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian di sini kita perhatikan pada ayat 22, Samuel dengan tegas berkata kepada Saul, mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Dengar-dengaran itu lebih baik daripada korban sembelihan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian memperhatikan firman Tuhan itu jauh lebih baik daripada mempersembahkan lemak domba-domba jantan. Tuhan tidak inginkan kita melakukan apa yang kita sudah dengar. Tuhan tidak inginkan kita menjalankan ibadah ini dalam bentuk ibadah Taurat. Kenapa Saul terlalu banyak bicara? Karena dia merasa ketika dia bertindak dalam kesalahan, Samuel tidak melihat. Tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Dan Tuhan memberitahukan lewat penglihatan kepada Samuel. Tuhan tidak suka melihat ibadah Taurat, kebenaran yang terlihat di bagian luarnya. Tuhan mau dengar-dengaran, karena itu jauh lebih berharga daripada mempersembahkan korban sembelihan. Kemudian memperhatikan firman Allah yang disampaikan jauh lebih berharga daripada lemak domba jantan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah Petrus. Ina tidak berdaya, tapi tidak tahu diri, tidak tahu apa yang dikatakannya. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang tidak tahu diri? Banyak anak Tuhan tidak tahu diri. Tidak berdaya, tetapi terlalu banyak bicara. Memaksakan keinginannya, memaksakan kehendaknya, sehingga mengabaikan kehendak Tuhan. Tidak dengar-dengaran dan tidak mau memperhatikan apa maunya Tuhan. Itulah keadaan kita tidak berdaya. Puji Tuhan. Jadi persis dalam kitab Wahyu pasal 1 tampak Yesus di dalam kemuliaan. Ayat 16. Mukanya sama seperti matahari, terik matahari. Kemuliaan tiada tara. Tetapi pada ayat 17, keadaan Rasul Yohanes tersungkur di depan kakinya. Ini suatu keadaan yang tidak berdaya. Kehidupan yang tidak berdaya, mengalami rasa takut yang hebat. Tetapi pada saat itu, di situ kita melihat Yesus mengulurkan tangan kanannya. Berarti
Di dalam kemuliaan Tuhan menyatakan kasih-Nya. Puji Tuhan. Dapat dipahami saudara. Amin. Haleluya. Tetapi Raja Saul di dalam kemuliaan Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, ia tetap mengeraskan hatinya. Ia tetap merasa diri dengar-dengaran. Ini suatu keburukan. Jangan dipertahankan. Amin. Amin. Haleluya. Ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Kegilaan adalah sama seperti menyembah berhala dan kafir. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Perlu untuk diketahui, dosa pemberontakan setara dengan dosa bertenung. Dosa pemberontakan kepada Tuhan setara dengan dosa bertenung. Bertenung berarti, saudaraku, itulah roh-roh peramal, roh perbintangan. Itu setara dengan dosa itu, saudara. Jangan saudara pikir dosa pemberontakan itu dosa biasa. Itu setara dengan dosa bertenung. Pergi kepada dukun untuk mencari, untuk meramal kehidupannya, masa depannya. Jangan saudara pikir itu dosa biasa. Itu dosa besar. Kemudian kedegilan atau kekerasan hati setara dengan dosa menyembah berhala dan terapi. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Jadi selain kekerasan hati, kalau misalnya kesibukan-kesibukan di dunia ini yang menjadi nomor satu daripada Tuhan, pekerjaan nomor satu dari ibadah, pelayanan, dan kesibukan lain menjadi nomor satu, itulah berhala. Jadi hati-hati. Dosa di waktu masa lalu, yaitu dosa pemberontakan. Dan dosa kekerasan hati jangan dipertahankan, tidak baik. Saul adalah orang yang keras hati. Akhirnya dia ditolak menjadi raja atas Israel. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Tadi kita sudah melihat, bukankah tadi kita sudah melihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 17, di dalam kemuliaannya Tuhan menyatakan kasih-Nya. Jangan ditolak, supaya Tuhan jangan menolak kita, tapi biarlah Tuhan mengakui kita sebagai imamat rajani di atas gunung Sion, suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Amin. Haleluya. Andai kata dunia menolak, bagi saya tidak jadi soal. Asal jangan Tuhan itu yang menolak saya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan perhatikan Lukas 8 ayat 18. Injil Lukas 8 ayat 18. Bagian baca. Injil Lukas 8 ayat 18. Baca. Demikian teman-teman. Iya. Karena itu boleh baca ayat 17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan tapi perhatikan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak diketahui dan diumumkan.
Semuanya jelas di mata Tuhan. Kita beribadah bukan beribadah kepada manusia, tetapi kita beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ayat 18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Iya. Oleh sebab itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Itu yang terpenting. Perhatikanlah cara kamu untuk mendengar. Mendengar dan memperhatikan tidak boleh dengan asal-asal. Perhatikan sungguh-sungguh, dengar sungguh-sungguh. Tidak boleh asal-asalan. Jangan dipertahankan kekerasan hati, kedegilan hati, ya, dan pemberontakan itu. Perhatikan cara dengar, mendengar. Perhatikan, jangan mengabaikan, jangan anggap enteng. Perhatikan baik-baik. Puji Tuhan. Kita menjalankan ibadah ini bukan dengan ibadah Taurat, ya, tapi kita beribadah kepada Tuhan. Artinya Tuhan melihat isi hati. Kalau kita bekerja untuk manusia, kita bisa main akal-akalan, bisa kita main belakang, dan manusia tidak melihat, atasan tidak melihat. Kita ini berbakti kepada Tuhan. Tuhan melihat segala sesuatu. Lalu untuk apa kita menjalankan ibadah Taurat? Dan sidang jemaat juga bukan beribadah kepada saya. Sidang jemaat saya, sidang jemaat beribadah kepada Tuhan. Tidak ada artinya kita menjalankan ibadah akal-akalan. Terlihat baik di depan mata manusia, tetapi tidak baik di mata Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sadarilah itu. Lebih baik kalau dunia yang menolak, asal jangan Tuhan yang menolak. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tanda-tanda zaman sudah sangat terlihat dengan jelas di depan mata kita, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Masihkah saudara mempertahankan kekerasan hati? Masihkah saudara masih memberontak oleh karena roh pendurhakaan? Saya dengan tegas mengatakan, kalau saudara berani memberontak dan mengeraskan hati tidak dengar-dengaran, saudara adalah orang yang paling bodoh dan paling malang di atas muka bumi. Tanda-tanda zaman sudah terlihat. Justru bersyukur jikalau saudara saling ditegakkan di tengah ibadah ini. Bagaikan gunung Sion dalam Yesaya pasal 2. Tegak berdiri di hulu gunung-gunung. Berarti gunung lain tergeser, tetapi gunung Sion tetap tegak berdiri. Memang sakit kalau kita dikoreksi oleh berita salib, tetapi bersyukur kalau salib ditegakkan. Bagaikan gunung Sion tegak berdiri di gunung-gunung. Nanti gunung lain digeser sesuai dengan Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 14. Tetapi gunung Sion tetap berdiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah ini sungguh-sungguh perhatikanlah cara kamu mendengar. Jangan keras hati, jangan memberontak lagi. Haleluya. Matius 17. Ayat 6. Lihat, setelah Petrus disadarkan, terus ya, mendengar itu, ya, tersemulah murid-muridnya, ya, dan mereka sangat ketakutan. Mendengar itu tersungkurlah Petrus, Yakobus dan Yohanes. Selanjutnya mereka sangat ketakutan. Di ayat 6 ini, Petrus, Yakobus dan Yohanes menyadari diri bahwa manusia itu hina, menyadari diri bahwa manusia itu tidak berdaya. Sementara tadi dia berkata-kata, memaksakan keinginannya untuk mendirikan 3 kemah, tiba-tiba turunlah awan.
Nah, begitu cara Tuhan untuk menyadarkan 3 murid ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Setelah disadarkan, barulah dia tersungkur dan mengalami rasa takut yang hebat. Jadi sama peristiwa Wahyu 1 ayat 16-17 dengan peristiwa Matius 17 ketika Yesus diliputi dalam kemuliaan. Sampai sore itu, puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekali lagi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menyadari bahwa manusia itu begitu hina, manusia itu sebetulnya tidak berdaya, tidak bisa apa-apa kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka, Iya, dan menyentuh mereka sambil tangan kanan diulurkan terus. Berdirilah, jangan puji Tuhan. Dalam keadaan tersungkur, dalam keadaan takut dan tersungkur, Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka. Berarti di dalam kemuliaan itu Yesus menyatakan kasih-Nya kepada orang yang hina, kepada orang yang tidak berdaya. Pada saat Yesus mengulurkan tangan kanannya, Yesus berkata, berdirilah, jangan takut. Kalau saat ini kita berdiri di hadapan tahta kasih karunia, semata-mata karena tangan kanan Tuhan terulur bagi kita sekalian. Amen. Semata-mata karena tangan kanan Tuhan terulur bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kesimpulan saya ulangi kembali, di dalam kemuliaannya Tuhan Yesus Kristus menyatakan kasih dan kemurahannya dan berkata, berdirilah, jangan takut. Kita diyakinkan, Petrus, Yakobus, dan Yohanes diyakinkan. Puji Tuhan. Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17. Ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Tidak berdaya. Manusia itu hina sebetulnya, tidak berdaya terus. Sama seperti orang yang mati. Ya. Tapi ia meletakkan tangan kanannya. Ya. Lalu berkata, jangan takut. Sama perkataan Yesus tadi kepada Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Kalau sudah itu, jangan takut. Terus, aku adalah yang awal dan yang akhir. Di dalam kemuliaan Yesus, Dia menyatakan kasih-Nya sebagai bukti. Yesus berkata, kalau tadi kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, berdirilah, jangan takut. Kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, Yesus berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir. Tetapi sebetulnya sama pengertiannya dengan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sebetulnya pengertiannya sama. Puji Tuhan. Haleluya. Lebih rinci kita melihat ayat 18. Baca. Dan yang hidup. Terus aku telah mati. Hidup, mati. Namun lihatlah, aku hidup. Hidup, mati, hidup terus sampai selamanya. Ya. Aku pegang segala kecintaan. Ya. Puji Tuhan. Selanjutnya Yesus berkata, yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Puji Tuhan. Saudaraku, diawali dengan
pengakuan dirinya sebagai Alfa dan Omega, atau yang awal dan yang akhir. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan hidup, mati, hidup. Berarti dari Alfa, dari awal, untuk sampai kepada Omega akhir, Yesus telah mati di atas kayu salib. Dengan demikian, Dia telah menyatakan kasih-Nya supaya kita bisa berdiri menghadap kasih karunia, tidak perlu takut menghadapi situasi kondisi keadaan yang ada. Amin, saudaraku. Berdiri menghadap kasih karunia. Jangan takut terhadap situasi kondisi keadaan yang ada. Di dalam kemuliaannya, Dia telah menyatakan kasih-Nya. Berdirilah. Berarti menghadap kasih karunia. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Kemudian jangan takut dengan situasi kondisi keadaan apapun yang terjadi. Jadi sama apa yang disampaikan Yesus ketika di atas gunung yang tinggi kepada Yakobus, Petrus, dan Yohanes, dan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Memang Tuhan itu adil, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Amin. Amin. Tuhan tidak memandang orang kaya, orang besar, sama besar kecil tua muda, itu hasil ciptaan Tuhan. Manusia itu sendiri yang seringkali membeda-bedakan, tidak adil. Orang kaya dihormati, orang miskin tidak. Manusia itu curang, itu yang membuat manusia jadi hina, tidak berdaya. Tetapi di dalam kemuliaan Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya. Sebab Dia Alfa Omega, awal dan akhir. Dia yang hidup, mati, dan hidup. Dia telah menyatakan kasih-Nya lewat kematian-Nya di atas kayu salib. Tujuannya supaya kita berdiri, berarti menghadap tahta kasih karunia di tengah ibadah dan pelayanan, tekun dalam kegiatan-kegiatan yang Tuhan percayakan dalam setiap kemudian jangan takut untuk menghadapi situasi, kondisi, keadaan apapun yang terjadi. Ayo, tangan kanan Tuhan terulur bagi keluarga sidang jemaat GPT Betania. Haleluya. Puji Tuhan. Tangan kanan Tuhan terulur bagi kita. Sehingga dalam ucapan selanjutnya, berdirilah, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Jangan takut, jangan khawatir dengan situasi kondisi keadaan yang ada. Soal makan, minum, pakaian, masa depan, jangan takut. Tangan kanan Tuhan. Tangan kanan Tuhan. Kasih Tuhan diulurkan bagi kita. Tangan kanan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan. Tuhan. Wajahnya seperti matahari. Puji Tuhan. Baik. Sekarang Injil Wahyu 1 ayat 18. Oh, sudah tadi Lukas 9 ayat 31. Injil Lukas 9 ayat 31. Injil Lukas 9 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Ya. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan. Itulah Musa dan Elia. Kemudian Dan berbicara tentang tujuan kepergiannya. Musa Elia berbicara kepada Yesus tentang tujuan kepergian Yesus, terus yang akan digenapinya di Yerusalem. Yang akan digenapinya di Yerusalem. Perhatikan, Musa saat Yesus diliputi dalam kemuliaan, Musa dan Elia berbincang-bincang dengan Yesus. Dalam Injil Matius tadi kita sudah melihat
Injil Matius pasal 17. Tetapi apa yang diperbincangkannya di situ tidak diliputi, tidak ditulis oleh Injil Matius. Namun di dalam Injil Lukas ini kita melihat, kita sudah tahu apa yang diperbincangkannya di situ, terkhusus berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapi di Yerusalem. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 16 ayat 21. Ya, Pemberitahuan pertama tentang pemberitaan Yesus dan syarat-syarat pengikutnya. silakan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Salah salib terus. Buat Tuhan yang menyalibkan dari Alpha Omega, di tengah-tengahnya salib, kasih terus. Dan akhirnya dikurang, lalu dibunuh. dan juga kita pada hari ketiga. Yesus harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung, untuk menggenapi rencana Allah. Sebab itu dia banyak menanggung penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi kasih dengan demikian dia telah menyatakan kasihnya. Amin, saudara itu. Puji Tuhan. Dia telah menyatakan kasihnya. Oh, haleluya. Kiranya kita dapat memahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, kita ini ada di kota Yerusalem. Ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Kiranya kasih Allah tergenapi dalam kehidupan kita. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itulah sengsara salib dan aniaya karena firman Allah. Itu tangan kanan Tuhan. Amin. Haleluya. Baik. Pendeknya, Yesus telah menyatakan kasihnya. Pendeknya, Yesus telah menyatakan kasihnya. Dia telah menggenapi kehendak Allah di Yerusalem. Pendeknya, Yesus telah menyatakan kasihnya. Puji Tuhan. Sekarang, 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Boleh baca Yesusnya. Allah adalah kasih. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di dalam kita. Ya. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal Ya. dalam dunia. Ya. Supaya kita hidup olehnya. Allah telah menyatakan kasihnya. Allah telah menyatakan kasihnya di antara manusia. Sebab dia telah memutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Allah telah menyatakan kasihnya dan dia telah memutus anaknya yang tunggal supaya oleh kasihnya itu kita hidup. Amin, saudaraku. Supaya oleh karena kasihnya itu orang yang tidak berdaya, orang yang gila, orang yang sudah mengalami ketakutan yang mencekam, berdiri. Jangan takut. Puji Tuhan. Ayat 10. Inilah kasih itu. Ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bukan. Terus yang telah mengasihi kita. Ya. Yang telah mengutus anaknya. Ya. Sebagai pendamaian yang bersih. Ya. Allah telah mengasihi kita. Sebab dia telah mengutus anaknya yang tunggal. Untuk memperdamaikan dosa manusia di atas kayu salib. Yesus menanggung penderitaan di atas kayu salib, lalu terbunuh, hari ketiga dibangkitkan. Dialah Alfa
yang telah menyatakan kasihnya di atas kayu salib untuk sampai kepada Omega. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, saat ini kita berdiri mengharap tata kasih karunia. Itu sebabnya, saudaraku, kita tidak takut, tidak goyah menghadapi situasi kondisi, sekalipun tanda-tanda sabar yang sudah begitu mencekam, mengguncang dunia. Tapi kita tidak takut. Tangan kanan Tuhan yang menjadi pembela bagi kita sekalian. Amin, saudaraku. Tangan kanan Tuhan yang sudah menjadi pembela bagi kita sekalian. Kasihnya dinyatakan bagi kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Siapa seperti Allah kita? Tidak. Kita lanjut ayat 11. Baca. Saudara-saudaraku yang terkasih, Ya. jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, Ya. maka haruslah kita juga saling. Kalau Allah begitu rupa mengasihi dirimu, kita semua, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan mencari batu sandungan, jangan tersandung dan jangan mencari batu sandungan dalam hal kejahatan yang bisa. Amin. Ayo, kita berbakti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jangan terlihat baik di luar, tapi hatinya memberontak, mendurhaka, kecil. Ingat, tangan kanan Tuhan menjadi pembela bagi kita semua. Amin, saudaraku. Tangan kanan Tuhan menjadi pembela. Dalam kemuliaan kasihnya dinyatakan bagi kita. Itu sebabnya kita berdiri, loh, saudaraku, ya. Itu sebabnya kita berdiri saat ini menghadap tahta kasih karunia. Dan kita tidak ada rasa takut. Tidak khawatir soal makan minum pakaian, soal masa depan. Tidak takut dengan situasi yang menggelora. Tangan kanan Tuhan terturut sebagai pembela. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan takut sampai masa tua rambut putih. Tuhan bela. Yang tidak berdaya Tuhan bela. Yang hina Tuhan bela. Amin. Puji Tuhan. Mari saling mengasihi, ya. Kalau Tuhan begitu rupa mengasihi kita, ayo saling mengasihi. Jangan menjadi batu sandungan dan jangan tersandung dalam bentuk apa saja kita hadapi najisat. Ayo kita berbakti kepada Tuhan. Berarti hati pikiran kita persembahkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Amin, Titus. Timo, kita semua berbakti kepada Tuhan. Amin, Onesimus. Amin. Puji Tuhan. Ayo saling mengasihi. Kalau saudara sudah merasakan kasih Tuhan, tangan kanannya itu menjadi pembela, ayo saling mengasihi. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Saling menghargai, menghormati nikah. Menghormati nikah sendiri sama artinya menghormati nikah orang lain. Karena Tuhan begitu hebat mengasihi kita. Tangan kanannya begitu hebat membela kehidupan kita. Puji Tuhan. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Ya. Yaitu, kalau kita mempunyai keberanian. Ya, sekarang kasih Allah sempurna. Terus percaya pada hari penghakiman. Iya. Karena sama seperti dia, Ya. kita juga ada di dalam diri. Tanda bahwa kasih Allah sempurna dalam kehidupan kita, yaitu mempunyai keberanian pada hari penghakiman. Puji Tuhan. Sebab kita mengetahui
Pada saat Yesus menyatakan kemuliaannya, Dia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya sesuai dengan Injil Matius pasal 25. Disitulah terjadi nanti pemisahan. Domba dipisahkan dari kambing. Kehidupan yang dengar-dengaran dipisahkan dari kehidupan yang tidak dengar-dengaran, seperti kambing menantu. Puji Tuhan. Jadi tanda bahwa kasih itu sempurna. Berani pada hari pembangkitan. Kita tetap berdiri, jangan takut. Amin, saudara. Puji Tuhan. Lihat, bolehlah saya tambahkan Injil Matius pasal 25. Langsung ayat 31 sampai 33, 31 sampai 33. Ya, apabila manusia datang dalam dunia, ayo berdiri, jangan takut sampai pada hari penghakiman. Terus semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta. Ya, saat Yesus menyatakan kemuliaannya, Ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Terus lalu semua bangsa ya akan dikumpulkan di hadapannya. Ya, Ia akan memisahkan mereka ya seorang dari seorang, ya sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Terus Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, Terus kambing di sebelah. ya, pada saat Yesus menyatakan kemuliaannya, Dia mengumpulkan semua bangsa di hadapannya untuk mengadakan pemisahan, memisahkan domba dari kambing. Domba ditempatkan di sebelah kanan, kambing ditempatkan di sebelah kiri. Siapa domba itu? Orang yang mengasihi Tuhan. Berdiri, jangan takut. Itulah kehidupan yang dengar-dengar. Tidak memberontak, tidak keras hati. Sedangkan di sebelah kiri adalah kambing. Siapa yang gambaran dari kambing-kambing ini? Mereka yang suka liar, tidak tergembala, memberontak, melawan, kecil. Jadi dari situ kita bisa mengetahui kasih yang sempurna, tanda bahwa kasih sempurna dalam kehidupan kita. Berani, berdiri, berani dan berdiri sampai pada hari penghakiman. Berdiri, jangan takut sampai pada hari penghakiman. Itulah yang membuat Simon Petrus berdiri, tidak takut pada akhirnya. Dan memang kalau kita perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 19, perhatikan Injil Yohanes pasal 21 maksud saya, ayat 15 sampai 17. Yesus berkata sebanyak 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa ini? Perhatikan istri itu. Coba berdiri satu orang di situ, ya saya. Kamu saja. Si saya berdiri di situ. Oh, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 sampai 7, Injil Yohanes 21 sampai Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, 3 kali Yesus berkata kepada Yohanes, kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 18 baca. Injil Yohanes 21 ayat 18. Ya. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya ketika kau masih muda, ya, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Oh, berjalan maunya sendiri.
Terus engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ya. Jika kau sudah menjadi tua, Ya. engkau akan mengulurkan tanganmu terus orang lain akan ikat mengikat kau. membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tidak dibawa kepada tempat yang tidak dikehendaki. 11. Dalam hal ini, Ya. hanya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati terus. kemudian Allah Ya. sudah mengatakan bagi dia berkata Petrus, ikutlah aku. Saudaraku, Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku sebanyak 3 kali. Sebetulnya, Yesus tahu bahwa dia akan mati. Sebab Yesus tahu, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Jadi tanda bahwa kasih itu sempurna di dalam diri seseorang. Berdiri, jangan takut sampai pada hari penghakiman. Itu juga yang dialami oleh Simon Petrus. Puji Tuhan. Tuhan tahu keberadaan manusia begitu hina. Tuhan tahu keadaan manusia begitu tidak sempurna, tidak berdaya. Sebab itu, sampai pada hari ini, tangan kanannya terulur bagi kita semua. Amin, saudaraku. Supaya kita berdiri, jangan takut. Haleluya. Ayat terakhir, suratan 1 Yohanes. Suratan 1 Yohanes. Ayat-ayat terakhir, suratan 1 Yohanes 4. Baca agak cepat. Ayat 18. Baca. Di dalam kasih Tidak ada kesatuan. Amin, saudaraku. Terus. Kasih yang sempurna. Ya. Melenyapkan. Iya, terus. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Ya. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna. Tangan kanan Tuhan Yesus sudah terulur. Tidak ada ketakutan. Amin, saudaraku. Kasih yang sempurna telah melenyapkan ketakutan. Tangan kanan Tuhan yang terulur melenyapkan rasa takut. Amin, saudaraku. Bilangan pasal 6 ayat terakhir. Yuk kita segera menyembah. 3 menit mengingat waktu terbatas. Waktu kita dibatasi. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Ucapan berkasih imam. Ya. Baca. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Apa berkat Tuhan? Terus. Tuhan menyinari engkau. Yang dengan wajahnya terus. Dan memberi engkau kasih karunia. Oh, itu kasih karunia bagi kita. Terus. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Ya, itulah seperti matahari terus. Dan memberi engkau kasih. Ya. Wajahnya seperti matahari. Menyatakan kasih karunia-Nya. Dan memberkati dengan damai sejahtera. Amin, saudaraku. Biarlah kiranya itu terjadi sampai pada hari penghakiman. Karena ini tidak takut pada